Dan mungkin haters adalah salah satunya. Dan karena itu, mungkin saya lihat di sini banyak haters yang terus kemudian menjadi followers atau lovers karena mereka sabar menghadapinya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Lesti dan Rizky Bilar baru pulang dari Turki dan telah menjalankan karantinanya. Video yang sekarang beredar adalah kehebohan saat dia ini berada di rumah mewah yang katanya baru dibeli. Walaupun kalau ditanya, feeling saya sih kayaknya rumahnya tuh harusnya lebih besar daripada itu. Karena ramalan saya sebelumnya, rumahnya tuh jauh lebih besar. Ada lapangan bola, kalau di sebuah konten ya, Rizky Bilar ini cerita pengen ada lapangan badminton dan biliar. Saya sih melihat malah minimal itu futsal. Dan harusnya ada lapangan bola yang ukurannya internasional ada di situ. Ini yang saya bayangkan. Dan kalau dia berpikir ada kantornya itu akan lebih besar dan bukannya mobilnya parkirnya di basement ya. Kalau yang saya lihat ini rumahnya kayaknya berbeda. Atau jangan-jangan dia masih menempati rumah ini sementara buat acara 7 bulanan. Setelah itu nanti pindah tuh yang paling besar dan saat ini dirahasiakan sedang dirancang. Benar nggak ya kira-kira firasat saya? Tapi yuk kita nggak mau ngomongin itu. Tapi yang pengen saya omongin adalah ini kayaknya cepet banget. Kayaknya punya telepon langsung ke pemilik alam semesta ini. Dan kayaknya semua hal yang baik-baik ini tuh terjadi cepet banget. Kenalan nggak sampai setahun jadian, terus langsung kawin nikah nggak pakai lama, langsung punya keturunan. Terus habis gitu banyak acara TV, banyak undangan, itu nggak usah kita hitung ya. Ini bisa beli rumah yang katanya harganya 45 miliar. Ini kan gila gitu loh. Untuk artis ini butuh puluhan tahun untuk dapat seperti itu. Saya pun mungkin puluhan tahun bisa nggak ya dapat seperti itu ya. Tapi ini kayaknya mereka ini terjadi setahun lebih dikit udah seperti ini. Apa sih kira-kira yang membuat mereka seperti ini? Di luar ya bahwa ini semua adalah pemberian Tuhan. Nah, tapi menjadi orang yang dititipi itu juga nggak gampang. Yuk kita lihat menggunakan kartu. Siapa tahu semua rahasia ini bisa kita tiru dan at least dapat kecil-kecilnya ya. Kalau rumah 45 miliar, kalian rumahnya 10%-nya lah, 4,5 miliar. Gimana? Amin nggak? Oke, yuk kita akan buka rahasianya. Yang pertama, apa yang bisa kita tiru dari pasangan Leslar ini tadi? Kita lihat bahwa apapun yang mereka peroleh ini adalah mereka berdua itu karena mereka tekun berproses. Tekun berproses seperti apa? Rizky Bilar muncul juga nggak langsung terkenal. Dia membintangi dulu sinetron-sinetron yang saya aja nggak tahu. Bahkan 2 tahun yang lalu mungkin kalau ada orang bilang Rizky Bilar, saya akan bilang Rizky siapa? Saya nggak akan tahu karena saya bukan penonton sinetron. Tapi sekarang seakan-akan seluruh Indonesia, bahkan mungkin Asia ya, tahu Rizky Bilar itu siapa. Kalau Raffi Ahmad kan karena memang udah lama banget, tapi Rizky Bilar di sini ini cepet, tapi walaupun itu kita tahu bahwa dia memulai ini semua dari nol. Dia hijrah dari kotanya dan terus kemudian bintangi sinetron-sinetron tidak di peran utama sampai akhirnya sekarang semua orang seakan-akan menginginkannya di setiap acaranya. Demikian juga dengan Lesti, memulai dari pencarian bakat, dia rela untuk terus kemudian pergi ikut audisi. Dan kalau kita tahu kehidupannya ini mirip kehidupan Ayu Ting Ting dulu waktu kecil, ikut nyanyi di satu panggung-panggung sampai akhirnya dia mendapatkan kemenangan dan terus kemudian terkenal. Itu nggak terus tiba-tiba terkenal, tapi mengalami putus cinta, juga pasti pernah ditolak dengan semua audisinya dan hal yang lainnya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya mereka pun juga berproses. Hanya orang-orang yang mungkin picik dan terus kemudian iri bilang kalau itu kan kayak kebetulan semua. Padahal kita tahu mereka pun melalui banyak penolakan dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang kalau saya bilang ya mereka pantas untuk dapatkan saat ini. Hal yang lain juga saya lihat di sini adalah mereka ini terus mencoba dan tidak pernah menyerah. Apapun itu mereka akan coba lagi dan coba lagi. Dan mungkin kita lihat banyak hal keberhasilan, tapi sebenarnya kalau kita tanya dan kita sering nonton kontennya, ada banyak juga cerita tentang penolakan di banyak hal dalam kehidupan mereka. Banyak hal dalam kehidupan yang mereka juga nggak langsung dapatkan dan apa yang mereka ingini, tapi mereka sabar mengulang lagi dan lagi hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkannya. Yang saya lihat
lihat bahkan sampai saat ini adalah mereka ini nggak pilih-pilih saat mereka dihadapkan pada pekerjaan. Mereka seakan-akan menerima dan mensyukuri semua yang mereka miliki. Bahkan kalau saya lihat di sini, Rizky Bilar ini termasuk seseorang yang setia saat dia akan mengisi satu misalkan sinetron, dia akan terus di situ. Maka orang-orang seperti ini biasanya akan dipercaya oleh orang lain dan terus kemudian mendapatkan rezeki yang lebih besar lagi. Dan seperti namanya, mungkin Rizky Bilar ini penarik magnet rezeki untuk orang-orang di sekitarnya juga. Juga kalau yang saya lihat, mereka berdua ini memiliki kepercayaan diri dan mereka ini mau mempelajari sesuatu yang baru. Banyak hal dalam hidup mereka yang mereka mungkin merasa tidak pede, tapi mereka belajar untuk melakukan itu. Dan saya pikir menjadi seperti host untuk acara religi, terus kemudian mereka ada banyak lah di sini yang kalau saya pikir mereka berdua ini memulai dari mungkin biasa-biasa saja sampai akhirnya mereka mahir melakukannya. Dan kalau ditanya kesamaan-kesamaan orang seperti Raffi Ahmad, terus kemudian Atta Halilintar dan juga Rizky Bilar ini adalah mereka ini selalu kembali dan kembali lagi melakukan hal positif. Seakan-akan mereka ini nggak pernah berburuk sangka terhadap orang lain. Seakan-akan mereka ini selalu melakukan semua hal dengan tendensi yang terbaik. Dan mungkin karena ini, Tuhan juga akhirnya mempertemukan dengan orang-orang yang baik dan nggak pernah akhirnya ya tertipu lagi atau dimanfaatkan. Karena apapun itu, mereka merasa bahwa kalaupun ada yang merugikan, mereka bilang bahwa rezeki ini pemberian Tuhan dan titipan. Mungkin saja itu adalah rezeki orang lain yang dititipkan melalui mereka. Dan yang paling hebat di sini kalau kita lihat adalah mereka berdua ini seorang pekerja keras, seseorang yang tegas pada dirinya, mau melakukan apapun. Kita tahu bahwa Rizky Bilar sampai saat ini pun syuting sampai malam hampir setiap hari. Lesti dalam kondisi hamil masih pergi ke luar negeri, pergi untuk menyanyi juga kemana-mana. Dan kita lihat bahwa mereka ini adalah seseorang yang memang dilahirkan untuk bekerja dan mungkin sampai sekaya apapun mereka akan tetap bekerja dan berkarya untuk hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Satu hal yang lain yang luar biasa yang saya lihat di sini adalah mereka selalu bisa menemukan satu kedamaian di dalam hatinya dan mereka tidak berpikir panjang sampai akhirnya mereka melakukan sesuatu yang tidak terpuji saat mendengarkan orang-orang ini mencerca mereka. Hatersnya ini banyak sekali. Dan kalau mungkin saya yang jadi mereka, mungkin saya sudah putus kesabaran dan akan mempolisikan semua orang. Tapi kalau saya lihat di sini, mereka berdua ini adalah seseorang yang tahu bahwa segala yang mereka miliki selain karena kerja keras adalah karena pemberian Sang Maha Kuasa dan mungkin haters adalah salah satunya. Dan karena itu, mungkin saya lihat di sini banyak haters yang terus kemudian menjadi followers atau lovers karena mereka sabar menghadapinya. Yang saya juga lihat kenapa rezeki mengalir adalah keutamaan mereka kepada keluarga, memberikan dan tidak pernah berhitung terhadap keluarga besar mereka. Sepertinya mereka tahu bahwa orang yang harus mereka buat bahagia pertama kali adalah keluarganya. Dan maka daripada itu kita lihat dua orang ini tadi membelikan banyak hal yang nggak pernah dibayangkan oleh orang tua mereka kepada mereka dan juga melakukan banyak hal yang mungkin juga nggak pernah dibayangkan atau mungkin nggak pernah dimimpikan sebelumnya dikerjakan atau diberikan kepada kedua orang tuanya. Juga yang berikutnya adalah mereka berdua ini nggak neko-neko dan hati-hati sekali. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka kerjakan ini akan ditiru oleh fans dan followernya. Maka mereka ini terlihat nggak ada neko-neko. Mereka nggak melakukan sesuatu, mengeluarkan statement, melakukan satu tindakan yang aneh-aneh. Kalaupun ternyata ada sesuatu seperti kemarin, nikah siri, terus kemudian nikah lagi dan sebagainya, semua didasarkan atas semua yang baik dan mereka menjawab santun semua tuduhan negatif yang ditujukan. Dan saya pikir kesabaran ini adalah titik puncak paling kuat yang membuat mereka masih diberikan semua hal positif yang diberikan oleh Tuhan sampai saat ini. Dan yang paling akhir di sini saya lihat adalah mereka berdua ini sepertinya adalah dua orang yang mendapatkan semuanya, bisa melakukan apapun, dan saya pikir orang-orang seperti ini tidak akan bisa ada dan bisa melakukan itu kecuali dapat restu dari ibundanya. Betul sekali, memuliakan ibu mereka itu adalah satu rahasia yang selama ini saya lihat dan terlihat sekali kalau mereka berdua ini sangat memuliakan ibunya. Dan karena itu setelah keluarga, orang lain, ibu nomor satu di sini, maka sepertinya apapun yang mereka miliki ini nggak ada nomor serinya, terus mengalir dan tanpa henti. Semoga mereka berdua dikaruniai kesehatan, umur yang panjang, anak-anak yang juga banyak, dan semua kebaikan yang bisa kalian tiru dan kalian juga tauladani untuk kehidupan kalian nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.